Om Sidiratu Kartatu Swaha. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mana sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar kembali ya, mewakili teman-teman mengikuti yang namanya pembelajaran mendalam bersama rekan kita Pak Kade Armaya. Terima kasih Pak KS. Kemudian di sini saya akan mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan kurang lebih sudah 2 bulan berjalan ya, dan kemudian nanti kemungkinan akan berlanjut sampai bulan Desember baru selesai. Nah di sini ada 2 Bapak Ibu ya yang akan saya bawakan pagi ini, yaitu yang pertama pembelajaran mendalam itu sendiri, kemudian yang kedua modul ajar dan asesmennya. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, saya berdiri di depan sini bukan berarti saya lebih pintar atau lebih tahu ya, karena saya rasa sumber belajar sekarang sudah banyak bertebaran ya di media-media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Canva, Instagram dan lain-lain. Jadi saya rasa Bapak Ibu mungkin sudah banyak tahu, karena saya yakin Bapak Ibu itu lebih sering berselancar di medsos ya. Saya yakin itu. Kayaknya kalau saya mungkin jauh tertinggal kalau berselancar di media sosial. Di samping karena umur, mungkin karena faktor malas. Baik Bapak Ibu, yang pertama di sini akan saya bawakan masalah pembelajaran mendalam. Selamat datang, bisa perkenalkan dulu lambang SD kita ya. Selamat datang di SD 15 dulu. Kemudian pembahasan pembelajaran mendalam. Yang pertama, dalam pembelajaran mendalam itu pertama kita ditekankan pada pola pikir Bapak Ibu. Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara melihat dan berpikir seseorang. Nah di sini ya Bapak Ibu, di sini ditekankan sekali pola pikirnya. Karena apa? Karena pola pikir yang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Dalam pembelajaran mendalam ada 2 pola pikir Bapak Ibu, yaitu PPT dan PPB. Nah itu PPT adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran atau pola pikir pesimis ya. Apa-apa sedikit tidak bisa, tidak tahu, tidak mau. Kemudian disinilah kita disuruh merubah Bapak Ibu. PPT itu disuruh, makanya sekarang kita disuruh mempelajari pembelajaran mendalam karena disuruh merubah PPT menjadi PPB, yaitu suara yang memunculkan optimisme. Semua ini diawali dari kita sendiri. Sebelum kita bisa menerapkan pada diri kita, kita tidak akan bisa mengimplementasikan kepada anak-anak di dalam kelas. Ya. Bagaimana caranya kita mengubah fixed mindset atau PPT ke growth mindset atau PPB? Caranya adalah jangan pernah mengajarkan anak-anak mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mau, dan saya tidak mampu. Tapi mari ajarkan anak-anak untuk berpikir saya belum bisa dan saya akan mencoba dan pasti saya akan mampu. Ya, jangan pernah biarkan anak-anak bilang Bu Guru saya tidak bisa. Tapi ajarkan mereka saya akan belajar supaya saya bisa. Ya Bapak Ibu, itulah cara mengubah fixed mindset atau PPT ke growth mindset atau PPB. Kemudian apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru ya Bapak Ibu,
tetapi pendekatannya. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna, yang artinya apapun yang mereka lakukan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, makanya disebut bermakna. Kemudian yang kedua, pembelajaran mendalam bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Ya, jadi diharapkan anak-anak itu aktif, tidak seperti dulu kita yang aktif, tapi sekarang anak-anak yang dituntut untuk aktif. Kemudian pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, ini. Apa itu olah pikir? Olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Hanya kurang menulis itu saya. Kemudian yang kedua, olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang ketiga, olah rasa sebagai proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, berempati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Yang terakhir, olahraga merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Nah, tujuan pembelajaran mendalam Bapak Ibu ada 4. Sebenarnya ini masuk di dalam 8 dimensi lulusan. Sebentar ada saya paparkan sedikit ya. Nah, yang pertama tujuannya membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan. Kita sudah masuk di kerangka kerja. Yang pertama di kerangka kerja, ini ada rumusnya Bapak Ibu, 8, 3, 3, 4. 8 dimensi lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, ini semua nanti terangkum di dalam pembuatan modul ajar. Nah, ini ya. Ini 4-4-nya ini, 8, 3, 3, 4 ini semua terangkum nanti di dalam modul ajar yang akan dibawakan oleh rekan kita nanti Pak Kade ya. Yang pertama 8 dimensi lulusan. Nah, ini. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewargaan. Ketiga, kreativitas. 4, penalaran kritis. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan, dan 8, komunikasi. Bisa juga disingkat dengan 7K 1P. P-nya yaitu di penalaran kritis ya. Yang lainnya yang 7 itu K. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran. Ada 3 di situ, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga, pengalaman belajar. Ada 3 juga pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian kerangka pembelajarannya ada 4. Kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nanti akan diuraikan oleh Pak Kadek. Nah, kemudian ini gambaran yang ini tadi ada di sini. Nah, ini ya, 8 dimensi lulusan dulu. Ada yang paling intim.
Yang pertama keimanan ketakwaan, itu yang paling pertama. Kedua keluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan keluarga. Yang ini Bapak Ibu, yang 8 ini penempatannya di kerangka pembelajaran itu bisa diputar-putar, bisa dibalik-balik. Nah, kemudian yang kedua prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu juga bisa dibolak-balik tempatnya. Yang tidak bisa dibolak-balik adalah di pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu sama sekali tidak bisa ditukar-tukar tempatnya. Kenapa? Karena sebelum paham, anak-anak tidak akan bisa mengaplikasikan. Kemudian kalau belum mereka mampu mengaplikasikan, mereka tidak akan tahu merefleksi. Nah, makanya untuk pengalaman belajar Bapak Ibu tidak bisa dibalik-balikin yang 3. Harus mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat, itu kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan pemberitaan pembelajaran. Nah, yang 3 ini tadi 8, 3 ini bisa bolak-balik tempatnya. Yang tidak bisa ini, yang pengalaman belajar. Nah, nanti akan lebih jelasnya nanti ada sama Pak Kadek contohnya. Kemudian ini tadi ya, 8 dimensi lulusan itu sudah ada tadi di depan. Nah, ini prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran artinya kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Nah, di sini Bapak Ibu, berkesadaran dalam kelas itu artinya anak-anak sadar sendiri bahwa oh saya ini, rasa ingin tahunya bangkit sendiri. Oh iya, ternyata saya belajar ini, bagaimana caranya supaya saya bisa belajar? Aktif mereka ya. Nah, kemudian yang kedua bermakna. Pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Nah, ini artinya bermakna ini ada hubungan antara pembelajaran media alami dalam kelas dengan kehidupan sehari-hari. Ada kaitannya, makanya dikatakan bermakna. Kemudian yang terakhir menggembirakan. Biasanya di sini banyak yang salah menafsirkan ya Bapak Ibu. Menggembirakan adalah lingkungan pembelajaran yang interaktif, mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Menggembirakan bukan berarti nyanyi-nyanyi terus, menggambar terus, itu bukan ya. Menggembirakan di sini dalam artian bahwa apa yang mereka pelajari dia sudah bisa capai. Dia merasa bahwa oh ternyata saya mampu belajar ini. Oh ternyata saya dapat menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Oh saya akan senang belajar hari ini, kayaknya saya bisa ini, saya mampu. Nah, dia merasa bahwa oke lah, pokoknya saya bisa. Nah, itu makanya dikatakan menggembirakan. Kemudian ini pengalaman belajar ini yang saya bilang tadi tidak bisa diulang-balik Bapak Ibu. Memahami. Tahap awal peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber. Pengetahuan di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Nah, yang mana di sini anak-anak kita kasih paham dulu materi yang akan kita ajarkan hari itu, kita kasih paham. Setelah itu baru mereka dituntut untuk mengaplikasikan. Nah, mengaplikasi artinya pengalaman belajar menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara konseptual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan.
Mengaplikasi ini artinya dia bisa mengaitkan ya apa yang dia sudah dipelajari hari itu dengan kehidupannya sehari-hari, dengan pembelajarannya saat itu. Kemudian yang terakhir, merefleksi. Merefleksi itu artinya proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi secara cara belajar mandiri. Nah, ini artinya anak-anak dituntut untuk merefleksi pembelajaran hari itu. Umpamanya ada yang dia tidak bisa capai tujuan pembelajarannya, jadi dia bisa merefleksi, oh ternyata saya belum bisa ini. Jadi untuk kedepannya bagaimana caranya saya belajar supaya pembelajaran yang hari ini bisa saya capai. Nah itu. Nah ini kerangka pembelajarannya Bapak Ibu, nanti akan ada di modul. Pertama, praktik pedagogis. Kedua, kemitraan pembelajaran. Keempat, lingkungan pembelajaran. Ketiga, lingkungan pembelajaran. Keempat, pemanfaatan digital. Nah, kemudian peran guru dalam pembelajaran mendalam yaitu 1. Menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Yang kedua, menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif, bukan menjadi sumber belajar seperti dulu ya, tapi menjadi fasilitator. Ketiga, menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Pembelajaran mendalam sama dengan masa depan berkualitas. 1. Menguatkan karakter. 2. Meningkatkan kompetensi. 3. Membentuk lulusan berdaya saing global dan berdasar pada nilai luhur. Kemudian ada sedikit pesan mendalam untuk refleksi diri kita sebagai guru. Sejatinya kurikulum dan RPP yang sesungguhnya adalah guru itu sendiri. Kita sendiri ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebagus apapun kurikulum yang diluncurkan oleh pemerintah, selengkap dan seluas apapun RPP yang disusun oleh guru, dan sepintar apapun guru yang akan mengajar, apabila tidak bisa mengaplikasikan di dalam kelas, itu akan sia-sia. Makanya di situ ada simbol berpikir kritis untuk kita sendiri, untuk kita sebagai guru ya. Karena sebagus apapun RPP yang kita buat, apabila cara kita mengaplikasikan di depan kelas masih salah, tidak akan berhasil. Seminimum apapun desain pembelajaran yang kita buat, apabila kita mengaplikasikan di depan kelas dengan baik dan benar, maka tujuan pembelajaran akan dapat kita capai. Terima kasih.